Hai, assalamualaikum Jeep Lovers. Kembali bersama Sartas 4x4. Ini kita sedang perjalanan menuju ORD Garage. Ini perjalanan kita berangkat dari Menteng ya Pak? Casablanca, Pak. Casablanca. Kota Casablanca. Kota Casablanca menuju ke Jakarta, ke tempatnya Om Jaya Kusuma atau kita panggil Om Jaya. Nanti kita di sana akan mengupas habis persiapan beliau untuk mengikuti rally di Asia, tepatnya di Thailand, Laos, AXCR 2023. Yuk, sama-sama kita nanti bisa mereview, bisa melihat bagaimana persiapan, bagaimana kondisi mobilnya. Sama-sama yuk, nanti kita bahas. Oke, sampai jumpa di ORD Garage. Alhamdulillah kita udah sampai akhirnya di ORD Garage. Suasananya keren sekali. Ini memang bengkel Jeep ya, banyak mobil yang di custom menjadi mobil balap di sini. Oke, kita sama-sama nanti explore di sini sambil mencari informasi tentang bagaimana persiapan Om Jaya untuk mengikuti ajang internasional ini. Yuk, come on, let's go. Ini Mas Jo mau ini dari Bengkel Jatim mau. Ya. Oke, Jeep Lovers, jumpa lagi bersama Sartas 4x4. Ini punya momen untuk mereview mobil balap yang akan dipakai ajang Asia Rally bertajuk AXCR 2023. Nanti tempatnya, lokasi balapannya di Thailand sampai tembus ke Laos. Istimewa. Ini mobil yang akan dipakai oleh Om Jaya Kusuma dari ORD Garage. Kita panggil yang punya mobil biar direview sama beliaunya. Saya cuman ingin tahu apa sih ini ya. Oke, ini beliaunya Om Jaya Kusuma. Ya, selamat siang. Kita lihat mobilnya, apa aja yang kita lakukan perubahan. Ya, awal mulanya mobil ini standar. Jadi awal mulanya standar, kita beli, terus kemudian saya akhirnya memutuskan untuk ke Jepang karena kita udah ketemu sama pembalap Jepang, kita komunikasi dan akhirnya mereka memberikan saran dan masukan bagaimana mempersiapkan mobil ini tangguh untuk ikut rally Asia Cross Country Rally gitu. Tentunya pertama sektor mesin dulu. Sektor mesin tentunya mobil ini harus tangguh dan harus kuat mobilnya untuk jarak jauh. Dan saya melakukan perubahan pertama dari piston. Piston kita pakai Habim Molnar, connecting rodnya. Kemudian piston juga kita ganti. Ini radiator ini kita perbesar
pakai aluminium, ini juga kita beli dari Jepang. Terus kemudian kita menggunakan spal electric fan yang dihidupkan disambung dengan ecu, sehingga putaran spal ini akan mengikuti kinerja mesin. RPM-nya tinggi, electric fan-nya pun akan mengikuti perputarannya makin cepat. Kita melakukan perubahan di sesi bahan bakar, ada full pressure, dan transfer case-nya kita ganti karena aslinya yang JB43 seperti ini pakai rantai. Koplingnya kita ganti, kita pakai SCD, pakai SCD yang khusus racing yang keramik. Suspensinya kita menggunakan Provender. Ini kita disupport sama Provender Bandung. Kita mereka yang merancang, terus kemudian pakai 4x4 engineering, per mobilnya. Mobilnya 4x4 engineering, shocknya menggunakan Provender. Gitu. Kita juga settle kaki-kaki nih. Ini kita ganti, kita besarin, terus kemudian ini juga lateralnya, ini kita ganti. Ini pakai VX turbo. Ini bawaan VX? Bawaan VX, kita ganti, kita besarkan. Terus kemudian gardannya tentunya kita perkuat. Ini kita lakop lagi nih kan. Kita lakop, kita reinforce semuanya. Terus kemudian asrodanya kita pakai long field depan belakang. Tadinya kita pakai locker, tapi ternyata setelah kita pakai locker banyak problem di baut rodanya putus, gitu. Baut roda putus, nggak kuat, terus lagi kita kosong ini sekarang. Terus kemudian belakang kita menggunakan limited slip differential. Arm kita beli jadi dari Jepang. Ini memang bawaan JB. Bawaan JB. Suspensi belakang sama depan sama, cuman rating pernya beda. Pernya yang beda. Yang depan lebih keras, ini lebih empuk. Gitu. Kalau depan memang kan lebih berat Karena ada mesin, karena ada engine, jadi ratingnya yang depan lebih besar, yang ini yang lebih ringan. Problem yang paling utama, ininya copot terus. Makanya akhirnya kita bikin kayak gini ya, supaya suspensinya dudukan shocknya nggak patah, lebih tahan. Ini tuh apa, Om? Nah, ini buat winch. Nah, kita lihat winch-nya ya. Kita buka winch-nya. Nah, ini kita menggunakan winch portable yang bisa digunakan di depan maupun di belakang. Dan ini juga bukanya hanya pakai pin. Tinggal tarik pinnya, ini digeser kiri kanan, tarik, terus kita masukin gini. Dan kita bikin yang masangnya mudah, tinggal masukin, colokin, plug, udah kita langsung bisa pakai winch-nya. Gitu. Nah, nanti kita pakai impact trigger biar bukanya gampang, lebih cepat. Tinggal dimasukin, plug, pasang pin. Tuh, ini langsung dicolokin plug. Keren sekali. Jadi, asalnya disimpan di dalam. Kalau butuh di belakang, langsung dipasang di belakang. Kalau butuh di depan, dilepas, pindah depan. Pindah ke depan. Atau, kalaupun tidak dilepas, kalau umpama mau recovery belakang yang enteng, cuman buka pintu langsung tarik belakang. Jadi nggak usah dipindah. Dan ini kita menggunakan M6000. Ini bisa berapa ton? 3,5 ton. 3,5 ton ya. Nah, biasanya kalau di ACR itu, Asia Cross Country itu, hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya tracknya track speed, lebih kayak rally lah gitu. Nah, pas waktu hari keempat, kelima, keenam dia udah mulai makin berat gitu. Jarak rally-nya lebih pendek dan rintangannya lebih berat. Masuk lumpur, sungai, bahkan dulu itu pernah sampai airnya segini nih, masuk sungai gitu. Masuk sungai, terus kemudian medannya mulai sempit, hutan rimbun, segala macam. Nah, kita butuh recovery, kita pakai di sini gitu. Kalau direndam segitu, apa ecu-ecu nggak masalah? Ecunya waterproof. Nah, ecu waterproof sangat diperlukan. ini yang ngeri. Kalau ecu waterproof ini pasti ngeri. Ini teman-teman, perawatan untuk recovery mulai high lift jack, ada ini dua high macam. lift jack yang multifungsi. Ada dua. Gitu. Ini bisa buat ground anchor juga yang ini nih.
cadangan Gitu, tangki, cadangan. bahan bakar. Tangki air. Ini tangki air, nggak boleh bawa bensin di sini. Bakar nggak boleh. Nggak boleh. Oh, Ini buat air radiator, terus kemudian Air. alat komunikasinya ini filternya, ini mic-nya, ada headsetnya di dalam situ. Ini headsetnya di dalam. Ini ada mic-nya, ini peka banget. Jadi bisa ngomong enak antara driver sama navigatornya. Helmnya mereknya Velter. Gak murah, blur. kita akan masuk air tuh sampai ke lampu begini nih gitu. Kalau kita nggak pakai snorkel tentunya kan pasti air itu akan kesedot ke ruang bakar. Nah ini makanya kita kemarin udah kita perbaiki, kita sealer seperti ini supaya nggak masuk ke dalam engine compartment ya. Ini udara masuk yang ke Mesin. mesin. Jadi ini memang dibuat tinggi supaya kalau air sampai sini atau air sampai sini, napasnya mesin itu masih bisa, nggak Masih ketahan. bisa. Coba kalau ini nggak ada, mobil masuk sekap gini bablas. Ini kaca masih original semua. Kenapa? Karena mobil ini pakai AC. AC ini AC sing waduh canggih. Power dibutuhkan, AC-nya mati. Pada saat nyantai-nyantai, nunggu apa, nunggu start, AC-nya dingin. Mulai dari fan ya, AC itu sudah di manage seperti itu sama ECU-nya. ECU yang bicara ini. Keren. Namanya hujan, ya. Namanya hujan itu mesti berkabut di dalam. Ngembun istilahnya. Wong Jawa ngatakan ngembun. Kalau ada AC-nya, padang. Itu mungkin bisa curi. Bisa curi ngegas. Yang lain pada bingung cari jalan, jalannya clear semua, lampunya. Lampu ini istimewa ceritanya ini. Ini lampu ini diciptakan khusus memang untuk rally. Bisa ngelibas medan serumit apapun. Oke, lihat, jadi kuning. Agak putih. Tuh, putih kedip-kedip. Disco. Oh, strobo. Jadi tinggal mati hidup untuk nyari modenya sesuai dengan kondisi. Kalau pas berkabut hujan terus pasti driver pilih warna kuning. Kalau kuning mati tembus. Kalau putih masalah. Tapi kalau pas jalan terang-terang tanpa hujan, tanpa debu, tanpa putih sangat membantu. Ini fungsinya juga sebagai set bar dan untuk jack stand. Jack standnya tinggal masukkan jelek. Mungkin tingginya segini kalau nggak salah. Iya. Jack standnya. Ya. Jadi ini diangkat tinggi, masukin jack stand, part-partnya udah bisa masuk kolong-kolong yang Iya. mekaniknya. Mekaniknya masuk kolong-kolong aman kan? Karena jack standnya udah proper banget untuk nahan mobil, walaupun koyak-koyak gini nggak akan jatuh. Gearbox pakai S10. Tuh, TC bawaan Jimny Bawaan Jimny yang kiri ya. Jimny Rasio standar. rasionya standar. Ya, 1:4 yang lu nengah. Geret Monci Japin. Japin ini singkatan dari Japan. Ceritanya. Japan Indonesia Ah. gitu. Jadi kita gabungan antara tim Jepang sama Indonesia. Karena saya belajar berguru sama orang Jepang tentang bangun mobil ini, akhirnya mereka ngajakin gabung dan kita bergabung dengan tim dari Jepang. Iya. Makanya namanya Japan Indonesia. Oh ini Kak, Kapsteng ini breeder ini kalau nggak Ya salah. ini Britain. Breeder Gardan, TC Breeder jadi Gardan. satu. Ya jadi satu. Gardan TC jadi satu. Britain. Itu kalau panas ada kemuaian, suhunya panas di dalam. Kalau nggak ada breedernya akan masalah, sil-silnya akan jebol semua. Nah ini kenapa ditaruh atas? Karena kembali lagi mobil Masuk air. mobilnya masuk air. Breeder standar dari gearbox itu pasti ada, pabrik pasti bikin. Cuman letaknya pasti di atas gearbox ini. Ini dipasang selang panjang, dikumpulkan di sini mulai gardan, TC, gearbox, semua dikumpulkan sini supaya nggak kemasukan air. Wong breeder itu bolong. Resiko kemasukan air.
Kalau masukkan air gear ya masalah. Ya.